Bunda semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Renia di program persembahan untuk Bunda dengan bersama tim Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, di episode kita kali ini aku mau memberikan informasi kepada bunda-bunda semua tentang sekolah Montessori. Nah, pasti udah sering denger dong. Sekolah PAUD, TK kebanyakan ya yang kita tahu mereka menggunakan metode Montessori untuk belajar sebagai apa ya? Kalau di kita kurikulum ya. Daripada kita nebak-nebak, gimana kalau kita langsung ngobrol aja yuk sama ahlinya. Cuman kali ini aku bakal ngobrol dengan Ibu Iin. Nah, narasumberku namanya Ibu Iin. Beliau punya sekolah gitu kan ya, jadi bakalan detail banget pasti nanti penjelasan dari beliau. Hanya lewat Zoom, nggak datang ke studio. Nggak apa-apa ya, lanjut aja ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih lengkapnya lagi bersama Ibu Iin. Ibu boleh nggak dijelasin dulu sedikit tentang metode Montessori? Ini apa sih Bu sebetulnya Ibu? Baik. Metode Montessori adalah salah satu metode yang digunakan di dunia pendidikan. Metode ini dikenal sebagai method of senses. Jadi kita memanfaatkan semua panca indera anak untuk belajar. Karena pada dasarnya kita diberikan panca indera itu sangat baik di usia dini. Sehingga dengan memanfaatkan panca indera, anak-anak itu akan belajar lebih cepat dan itu anugerah gitu ya, jadi kita nggak usah cari-cari lagi gitu, it's been there already gitu. Kemudian Montessori percaya sama apa yang namanya absorbent mind. Jadi anak-anak di usia dini, di usia dari lahir sampai dengan umur 6 tahun, dia mempunyai otak yang bisa menyerap apapun tanpa usaha gitu. Jadi apakah itu hal yang kita ajarkan atau hal yang jelek yang kita ajarkan, itu pasti masuk ke dalam otaknya. Dan periode open mind yang pendek ini dimanfaatkan oleh Dr. Maria Montessori untuk mengajarkan sebanyak-banyaknya ilmu kepada anak-anak karena mereka belajar dengan effortless. Gitu. Yaitu yang disebut golden age itu Ibu? Ya betul. Jadi ada absorbent mind, kemudian ada panca indera, dan ada yang namanya sensitivity period atau window of opportunity. Nah, window of opportunity ini nggak lama waktunya. Jadi kayak sensitivity to language itu berlakunya dari lahir sampai dengan umur 6 tahun. Jadi ketika dia sampai dengan umur 6 tahun, itu dia belajar bahasa santai aja gitu. Nggak usah pakai ngapalin, nggak usah pakai belajar grammar gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh Dr. Maria Montessori. Hanya dia juga menyadari bahwa anak-anak belum bisa berpikir secara abstrak. Makanya beliau menciptakan begitu banyak alat sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik menggunakan alat-alat yang diciptakan oleh Dr. Maria Montessori. Gitu. Ya, sekolah Montessori itu identik dengan ada alat-alatnya Dr. Maria Montessori. Apa aja tuh Bu? Montessori? Ya, banyak banget ya. Jadi contohnya kayak di matematika ya, kita punya lebih dari 75 alat untuk belajar matematika. Kemudian language, kita punya alat-alat basic, kemudian untuk belajar pink scheme, blue scheme, green scheme gitu. Kemudian kalau di practical life, nah ini contohnya, kalau di practical life itu ada alat yang seperti ini, mungkin saya bisa contohkan alat-alat yang dipakai. Misalnya ini ya, ini alat practical life. Jadi kalau kita lihat kelihatannya alatnya tuh sederhana. Water jar gitu Bu? Iya, ada jar, kemudian ada 3 containers. Nah sebenarnya kalau kita lihat, ngapain sih, belajar apa sih dengan ini gitu ya. Jadi kalau contohnya nih ya, ketika saya mengajarkan anak untuk menuang, ini sebenarnya contoh gini ya. Ini kan sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita lihat, ini ada yang namanya eye hand coordination. Kalau nggak ada coordination antara mata dengan tangan, dia nuangnya tumpah-tumpah. Kita melatih konsentrasi, ngelatih fokus, ngelatih left to right konsep untuk menulis dan membaca, kemudian melatih finger motor skills-nya supaya kuat.
kemudian melatih dia untuk ke exercise berikutnya di Montessori. Jadi banyak banget gitu. Iya. Jadi not just tuang-tuang air gitu, enggak gitu. Oh gitu. Iya. Mengajarkan bahwa ada kerjasama antara mata dengan tangan supaya air ini bisa sampai ke wadahnya gitu ya Bu ya. Salah satu alat Iya. bantunya. Oke. Iya. Nah Ibu, lalu apakah metode Montessori ini nih memang hanya berlaku untuk sekolah PAUD dan sekolah dasar aja? Sebenarnya bisa aja dipakai sampai dengan jenjang yang berikutnya. Cuman kalau di Indonesia itu kita masih memakai yang namanya paper and pencil test ya, paper and pen test. Jadi nggak keburu gitu untuk ngejar silabus-silabus yang begitu berat. Tetapi dengan menanamkan Montessori di usia-usia awal, sebenarnya kita sudah menanamkan sikap yang baik untuk belajar. Gitu. Jadi misalnya kita ngajarin satu siklus gitu ya. When you want to use this material kayak yang tadi saya pakai, you have to take it from the shelf. Kemudian kita pakai, setelah itu you have to return back to the shelf. Jadi itu tuh anak-anak Montessori will do it forever gitu. Karena itu ditanamkan dari kecil. Bahwa mereka nggak akan ninggalin sesuatu yang nggak selesai. They have to finish it. Oke. Akan dikembalikan lagi ke tempat dia ambil gitu sampai dengan proses itu akan diajari di sekolah gitu. Oh, iya. Paham. Kemudian mathematical konsepnya tuh nggak langsung ke abstrak, tapi kita ngajarin dulu ke konkret. Barang-barangnya bisa dipegang, misalnya bits itu bisa dipegang. 1 bit sama 1000 bits, itu mereka tahu bedanya gitu. Kemudian konsep perkalian itu mereka juga udah belajar dengan menggunakan banyak sekali alat-alat. Dan itu membuat mereka tuh nggak bingung gitu kalau dipindahin ke soal cerita misalnya, they already understand karena mereka belajarnya tidak secara abstrak tapi secara konkret. Oke. Nah, yang apa namanya? Ini kita loncat ke pertanyaan yang berikutnya ini Bu tentang pemilihan sekolah. Bagaimana jika orang awam mau milih sekolah, ini kan banyak banget nih Bu nih. Sebelum orang tua memutuskan untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu gitu, apa sih Bu yang harus diperhatikan sama orang tua murid ini gitu? Apakah ada standar sekolah dengan metode Montessori ini harus seperti apa gitu? Umpamanya yang harus diperhatikan betul sama orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya, terutama yang usia PAUD. Oke. Jadi gini, orang tua pasti punya keinginan kan, anaknya tuh ke depannya akan seperti apa gitu. Pertama sih saya ngelihat orang tua harus tahu juga sekolah kan bukan untuk hari ini ya, sekolah untuk masa depan gitu. Betul. Iya. Jadi kalau saya lihat sih yang pertama harus dilihat kebutuhan di masa depannya tuh apa. Misalnya kita pengen anak yang keep learning, enjoy learning, karena kan sekarang ilmu begitu cepat obsolete ya. Nah, untuk menjadikan seorang anak itu enjoy learning, menurut saya memang salah satunya adalah di sekolah Montessori ini, karena mereka nggak akan langsung megang pensil, nggak akan langsung megang buku gitu ya. Kita akan memastikan dulu anaknya memang pensil gripsnya udah benar, kemudian konsep 1 sampai 10-nya benar, konsep perkaliannya benar, kemudian membacanya juga benar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dengan fun learning, jadi Montessori itu adalah salah satu metode yang menerapkan fun learning gitu. Jadi anak-anak itu bebas untuk belajar, artinya mereka nggak akan diburu-buru gitu. Besok ada ulangan, besok ada tes dan sebagainya, nggak seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa anak-anak ini adalah unik individual, mereka akan belajar dengan kecepatannya masing-masing gitu. Jadi guru itu adalah salah satu yang harus diperhatikan kalau dalam memilih sekolah. Kemudian metodenya tadi kalau menggunakan metode Montessori, berarti di sekolahnya harus ada peralatan Montessori. Kemudian gurunya juga di training untuk menggunakan alat-alat Montessori. Kemudian bagaimana assessment-nya, bagaimana kita menilai kemajuan seorang anak gitu ya. Apakah seorang anak itu dibilang
baik hanya karena dia tulisannya bagus, contohnya kayak gitu. Padahal kategori baik itu mungkin berbeda-beda. Ada anak yang memang tulisannya nggak bagus, tetapi matematikanya pinter banget. Oh So, gitu. kita benar-benar nurturing talents gitu. Nggak apa-apa, anak-anak itu memang unik individual. Oh gitu. Dan kemudian jarak dari rumah juga mungkin salah satu yang harus dipertimbangkan, terutama kalau sekolahnya di Jakarta gitu ya. Iya. Jangan sampai ya, karena sekolah Montessori kan banyak banget ya di Jakarta. Sampai karena memang pengen pilih sekolah Montessori terus jadinya telat seperti itu. Oh gitu, jadi diperhitungkan juga jarak ya Ibu ya. Jarak, kemudian gurunya, metodenya itu penting banget sebelum mulai sekolah. Oke Bunda, kita break dulu sebentar. Nanti saya akan kembali lagi untuk ngelanjutin obrol-obrol kita dengan Bu Iin tentang sekolah metode Montessori. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment di kanal YouTube channel Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. We'll be back.